Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok suaranya jauh sekali? Kok bisa ya Kak Pupu? Selamat malam Kak Ria. Selamat malam. Ya, apa kabar nih? Nah, alhamdulillah masih dalam keadaan yang baik-baik saja Kak Pupu. Dan lagi puasakah tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa ya? Alhamdulillah. Oh Maklum gitu. Kak Pupu jadi wanita seperti itu. Kak, di belakangnya ada apa Kak? Apanya? Di belakangnya ada apa? Di belakangnya ada apa? Ada gedung, ada tembok. Iya. Halo. Iya, halo Kak Pupu. Nah, Kak Ria, Iya. nama panjangnya Mas Kufatul Khoiriah, memang bener ya? Iya bener. Nggak ada tambahan sampai saat ini. Oh gitu. Iya. Nah, semester berapa Kak? Masih muda, masih semester muda, masih terbilang mahasiswa baru, semester 4. Oh, semester 4. Masih muda sekali ya? Iya. Daripada yang semester 6 maksudnya. Kalau dari adik kelasnya sangat lewat. Nah, sekarang yang lagi bergabung ini Kak, salah satunya itu ada Ahmad Anis, kan? Ahmad Anis. Iya. Dan juga ada siapa itu namanya ya? Ya, untuk di kolom pertanyaan itu nanti saya bacakan karena masih loading. Siap. Kak Popo memang pandai cari narasumbernya yang cantik-cantik untuk udah buka puasa. Wih, ya iyalah. Terus ada yang juga gabung sama kita ini adalah Sugianto_Gianza. Nah, juga mana nih Mampus itu. mahasiswa Universitas Bahauddin Madura? Kok belum bergabung semua ini? Nah, Kak Ria, Iya. kuliah masih aktif Kak? Kuliahnya masih aktif. Oh, masih aktif kuliah? Aktif dong. Oh, jurusan apa Kak? Jurusan hitung-hitungan. Jurusan apa? Jurusan hitung-hitungan. Mungkin bisa ditebak. Kurang keras Kak? Jurusannya jurusan hitung-hitungan, Kak. Mungkin bisa ditebak. Oh, jurusan hitung-hitungan. Iya. Jurusan hitung-hitungan. Berarti ekonomi ya? Fakultasnya ekonomi, Kak. Gimana? Fakultasnya ekonomi. Oh, fakultasnya ekonomi. Jurusannya? Iya. Jurusannya alhamdulillah akuntansi. Oh, akuntansi. Oh, jadi pas banget nih. Mumpung yang lagi ngejomblo juga, Iya. bisa segera daftarin. Ini pas jadi ibu rumah tangga, cocok buat ngitung-ngitung ya. Buat jadi bendahara keluarga gitu ya, Kak Popo ya. Oh, bendahara keluarga gitu ya. Nah, juga selamat bergabung juga Fahri Saifar. Terus Imron Maulana _Al-Habsyi, Fadila _Ansori 2, terus Darman Restu ya, Wahyudi _217, Fahri Saifar, RGM Habib. Nah, Kak. Iya, Kak Popo. Nah, saya dengar-dengar kakak jadi duta kampus Universitas Bahauddin Madura, Kak.
pada tahun 2019 kemarin, dan juga sampai sebagai perwakilan dari Indonesia yang ke Thailand. Iya, benar Kak Popo. Tahu dari mana Oh, Kak gitu. Popo? Apa Kak Popo kepoin aku? Gimana? Kak Popo ini kok tahu-tahu aja? Loh, iya dong, saya kan harus stalking bro. Oh, gitu ya Kak. Iya, nah setiap narasumber pasti saya cari tuh. Makanya saya coba ini, kalau saya coba lihat Facebooknya Karya itu aktifnya beberapa bulan yang lalu dan nggak ada postingan yang baru. Memang jarang Apa dipakai memang sudah Kak. lagi ngilangin jejak aja? Nggak lagi berusaha buat ngilangin jejak Kak. Mungkin lagi buka lembaran baru aja Kak. Oh gitu. Apa mau buat akun baru? Kalau buat akun baru rencana masih belum terpikirkan Kak. Oh gitu. Kasihan saya dong, karena sudah follow. Kasihan sama teman-teman yang udah follow yang lama Kak. Yang lama terus ditinggal. Nah, malu-malu mbaknya, ini katanya ya. Katanya, Aish. Malu-malu mbaknya. Nah, gimana ceritanya sih Kak? Kok bisa sebagai duta kampus juga ceritanya nih bisa sampai menjadi perwakilan Indonesia ke Thailand. Juga bahas apa aja sih di sana gitu. Jadi kita sekarang sharing-sharing aja gitu ya Kak. Gimana kronologinya gitu dari awal sampai di sana. Iya. Pertama Kak, yang bisa ngebuat aku pribadi sampai ke sana itu ngikutin program Kak. Ada program tersendiri. Banyak sih program yang bisa teman-teman browsing, bisa teman-teman search di IG. Biasanya itu banyak program-program, tapi jangan sampai salah pilih juga. Soalnya banyak-banyak akun-akun yang palsu. Jadi harus pinter-pinter nyari program Kak. Oh gitu. Nah, yang pertama, kenapa bisa sampai di sana? Yang ngikutin program itu Kak, kita daftarin diri ke sana, kita daftar di sana dan kita ngikutin apa aja sih persyaratan yang diajuin sama programnya tersebut Kak. Kalau kita lolos, baru kita bisa ikut ke tahap selanjutnya. Dan kalau kita bisa lolos lagi di tahap selanjutnya, kita bisa langsung join ke kegiatan tersebut Kak. Nama programnya apa sih Kak? Kebetulan nama program kemarin itu Future Leader Congress 2019 Kak. Oh, semacam kongres gitu ya. Berarti semua perwakilan mahasiswa itu dari berbagai negara itu nyatu di sana gitu. Iya, rata-rata di sana nggak cuma mahasiswa Kak, tapi pemuda yang ada di setiap negara itu bisa ikutan join Kak. Soalnya kan program ini menyelenggarakan untuk seluruh pemuda yang ada di dunia ini Kak. Jadi berbagai antar negara bisa ikut join. Nah, untuk yang dari Indonesia sendiri atau dari Madura itu ada berapa orang sih Kak? Kalau dari Indonesia sendiri cukup ada banyak Kak, tapi kalau yang dari Madura sendiri itu baru 1 orang Kak. Oh gitu. Rata-rata yang dari Indonesia sendiri itu memang aslinya Indonesia, namun waktu itu mengenyah pendidikannya itu sudah di luar negeri Kak. Jadi rata-rata tinggalnya sudah di alam lain gitu Kak. Kak, kalau biasa volumenya agak dikerasin Kak. Ini ada komentar itu dari Kak Anis, Kak Ahmad Anis, Kak Popo, narasumbernya boleh lebih keras lagi suaranya, soalnya agak tidak kedengeran. Siap. Soalnya Ya, pakai mungkin headphone. volumenya Kak. Masih kurang keras ya Kak ya? Kalau bisa dikerasin lagi, kerasin sih.
Masa iya mau teriak gitu kak? Ya nggak gitu juga. Maksudnya itu. Iya. Nah ini sudah agak lumayan sih. Siap. Ya wes kayak gini Iya. aja kak. Nah itu sudah paling keras ya. Ini udah yang paling keras kak. Mikrofonnya mau tak telan ini kak. Halo Karya. Iya kak Popo. Halo. Halo kak Popo. Iya. Sudah paling keras ya. Iya. Nah. Jadi itu Kak Anies, itu sudah paling keras. Dan selamat datang juga bagi Lili Zidah, Daud, _1836, Armandino 158, terus SC_Eka. Nah Kak, Iya kak Popo. pembahasannya, oh iya nih, bagi ucapannya dong, mumpung lagi sekarang itu adalah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Oke, buat teman-teman semua yang udah join di live IG sekarang, selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020. Tetaplah terus menjadi pemuda yang suka berkarya dan tetaplah menjadi pemuda yang rajin mengenyam pendidikan dengan baik, membangun nusa dan bangsa dan lebih baik lagi ke depannya. Salam dunia pendidikan. Iya. Beda memang ya kalau sudah lintas negara itu motivasinya itu hangat pasti. Saya harap jangan sampai dingin kak, soalnya yang dingin itu gak baik kak. Nah Kak, tindak lanjut dari pertemuan atau kongres itu yang pas waktu di Thailand apa Kak? Kalau mengenai tindak lanjut dari kegiatan kemarin kak, atau acara kemarin, itu tetap ditindaklanjuti dari setiap tahun ke tahun kak. Kebetulan pas saya pribadi ikut di kegiatan tersebut di tahun kemarin, itu merupakan kegiatan kedua. Jadi kegiatan pertama itu pada tahun 2018 dan Future Leaders Congress yang 2019 itu merupakan kegiatan yang kedua kak. Jadi itu merupakan kegiatan setiap tahun kak. Oh gitu. Adapun kayak semacam bisa dilanjut kak. Maksudnya setelah dari pertemuan yang kemarin itu yang bisa ditiru di Indonesia itu apa sih gitu? Atau bisa yang diterapkan? Menurut saya pribadi ya kak ya, yang mungkin bisa diterapkan untuk teman-teman yang aktif di organisasi atau bahkan menjadi founder dari sebuah organisasi, ada beberapa hal yang bisa kalian diterapkan dalam organisasi kalian untuk mengadakan kegiatan. Yang pertama, kita bisa mengikuti kegiatan yang sekiranya bertaraf internasional kak. Caranya tuh gimana kak? Kita mungkin bisa lihat dari history Instagram atau bahkan akun-akun yang telah mereka gunakan kak. Jadi kita bisa menjadikan kegiatan tersebut sebagai contoh kita untuk mengadakan kegiatan kak. Contohnya saja nih, kita biasanya presentasi di Indonesia atau bahkan kita sebagai pelajar, siswa maupun mahasiswa, rata-rata presentasi itu ya cukup lama kak. Terbilang waktunya itu agak molor kadang. Tapi kalau di sana kak, kita belajar disiplin. Kita tidak boleh indisipliner kak. Indisipliner ini maksudnya gimana kak? Kita nggak boleh telat 1 menit pun kak. Kalau telat 1 menit saja kita bisa ditinggal. Jadi benar-benar menerapkan sistem disiplin kak. Kita belajar disiplin, kita juga belajar untuk berbicara yang baik, kita juga bisa belajar mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda untuk masa depan bangsa dan negara kita kak.
Wih, gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, ini salah satu hal yang didapatkan dari negara Thailand kemarin, itu adalah disiplin dalam Alhamdulillah. berpendidikan gitu ya. Harus Kak. Oh iya. Kalau bukan dari diri kita yang memulai, dari siapa lagi? Nah, karena yang banyak itu terkadang mahasiswa juga yang nunggu-nunggu ya. Nunggu ngerjakan skripsinya, nunggu ngerjakan tugasnya, nunggu hal apapun yang bisa diselesaikan sekarang, kadang memang lebih banyak ditundanya untuk diselesaikan. Biar nunggu besok aja karena besok free, gitu kan ya. Memang rasa malas itu terkadang hakiki di dalam diri manusia, Kak. Usai, siap. Ya, karena mungkin kikinya nggak pergi-pergi, makanya malesnya itu juga nggak pergi ya. Bisa jadi mungkin, Kak. Nah, menurut pendapat Karya nih, terkait dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, peraturan Menteri Pendidikan itu pada masa pandemi ini, ya kan, pembelajaran yang dilakukan secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, bagi mahasiswa sendiri, tentu itu kan banyak nih dari beberapa mata kuliah yang dilakukan secara daring dan juga pasti banyak hal yang harus nambah uang jajan lah. Gimana sih menurut Kak Ria? Oke, Kak. Sependek pengalaman saya sebagai pelajar, khususnya sekarang sebagai mahasiswa, Kak. Baru sekarang saya merasakan yang namanya kuliah online atau bahkan kuliah daring atau bahkan tugas daring, Kak. Dan rata-rata yang menjadi keluh atau bahkan kendala dari setiap pelajar, baik siswa maupun mahasiswa sekalipun, Kak. Keluhannya itu jaringan webnya, teknologi kurang support, bahkan sinyal pun kadang dipermasalahkan. Bahkan ada yang minta distribusi paket, Kak, distribusi apalah yang sekiranya bisa membuat mahasiswa join di kuliah daring secara terus-terusan, Kak. Masalahnya di sini sekarang kita sebagai mahasiswa tidak bisa menuntut terlalu banyak hal. Kuliah daring yang diterapkan pada saat ini atau bahkan sistem pembelajaran online yang diterapkan saat ini, yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini, katanya menyebabkan kita itu kekurangan subsidi. Bahkan kalau kita coba pola pikir kita itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Kak. Jadi begini, kita tidak punya uang untuk membeli paket. Tapi rata-rata mahasiswa sekarang menyalahgunakan tujuan pembelajaran online ini untuk melakukan hal-hal yang di luar Kak? Di luar hal-hal yang sekiranya berdampak positif bagi kita, yang biasanya kita harus kuliah, kita harus mengerjakan tugas, tapi kita lebih sering online chat WA, online Instagram, atau bahkan kita main game, tapi malah tetap keluyuran keluar. Aneh, Kak. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk keluhan paket enggak sih ya, maksudnya ya. Untuk Karya ini enggak sih. Kalau menurut saya, Kak, daripada kita 1 minggu nih, kita umpamakan nih, Kak, kita belajar hitung-hitungan. Mumpung saya lagi jurusan akuntansi nih, Kak, kita berbagi nih. Siap, Ibu Negara. Dalam 1 minggu kita kuliah misalkan 4 kali, Kak, atau bahkan 5 kali. Ya. Sabtu Minggu adalah waktu bebas, waktu libur kita. Benar kan ya, sebagai mahasiswa atau bahkan sebagai pelajar yang sekarang ngikutin kurikulum berapa sudah? Gimana? Kurikulum 2013 mungkin ya, Kak ya? Ya. Nah, kita hitung-hitungan masalah subsidi bensin kita, Kak. Kita bensin mungkin 1 minggu berapa sih? Kira-kira nih, mungkin teman-teman bisa bantu jawab.
Kayaknya masih belum Halo? ada yang respon, Kak. Iya, Kak Popo ya. Halo? Halo? Iya. Iya. Makin kecil Misalkan suaranya. misalkan Kak. Nah, ini ada yang jawab. Fadila underscore Ansori 2. 20 Oh, 20K. ribu. Iya, tiap minggu. Wah, ini mungkin rumahnya terlalu deket sama lembaga sekolahnya ini atau bahkan perguruan tingginya ini. Yang masuk akal juga dong ya. Misalkan nih Kak, kita ambil 30 tiap minggu. Sedangkan kita sekarang libur di rumah. Iya. Apakah 30 itu tidak cukup untuk membeli kuota, Kak? Kalau menurut saya cukup sih, karena kuota saya pribadi kisaran harganya segitu sudah, Kak. Namun, yang menjadi pembahasan kita saat ini 30.000 dalam satu minggu, sedangkan dianjurkan untuk di rumah. Halo, Kak Popo. Halo Kak Riam. Halo Kak Popo. Masih ada Kak Popo gangguan masih mungkin? bisa dengar suara saya, Kak Popo? Channelnya Kak Riam. Ya, halo Po. Halo. Halo. Ya. Ya, Gimana Kak, dilanjut Kak? bisa Ya. Kita satu minggu gak keluar rumah, Kak. 30K saya rasa cukup, Kak, kalau cuma buat chat grup untuk tugas, untuk buka aplikasi yang sering kita pakai saat ini, mungkin Classroom atau bahkan Edmodo. Ya. Berapa sih budget yang harus kita keluarkan daripada kita keluyuran keluar rumah, daripada kita game ke warnet, atau bahkan kita malah makan-makan di tempat keramaian, Kak. Oh iya. Saya rasa tidak cukup beda anggarannya dengan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari sebelum datangnya wabah COVID-19 ini, Kak. Oh, gitu ya. Masa sumbangan beli pentul 20 ribuan sanggup tiap minggu? Masa beli paket gak sanggup? Masa gitu ya? Betul sekali, Kak Wopo. Terkadang kita harus memikirkan mana yang menjadi kewajiban kita, mana yang menjadi kebutuhan kita. Apalagi kita sebagai pelajar, Kak. Harus pinter-pinter memanage keuangan kita pribadi, Kak. Harus bisa memilah antara kebutuhan dan keperluan gitu ya? Betul sekali, Kak Wopo. Oh, ini ada juga nih komentar. Nah, pertama dari Ahmad Anis, orientasi kedepannya pada hasil kongres di Thailand apa? Kalau ditanya mengenai orientasi kegiatan yang kemarin nih, mungkin setiap orang memiliki pemikiran dan tanggapan yang berbeda-beda, Kak. Tapi kalau saya pribadi, apa sih yang bisa kita lakukan setelah kegiatan tersebut? Apa kita cuma ikut kegiatan tersebut lalu menghilang tanpa jejak seperti kata Kak Popo? Atau bahkan kita bisa menyalurkan kepada teman-teman kita yang masih belum bisa mengikuti kegiatan seperti kita kemarin, Kak. Jadi kita bisa nge-share apapun yang bisa kita dapatkan di sana kepada teman-teman kita, atau bahkan kita bisa menerapkan segala hal yang belum pernah kita lakukan di luar sana di negara kita masing-masing. Bukan begitu ya, Kak Popo ya? Oh, gitu. Bisa juga sih. Jadi semua hal itu paling tidak bisa diterapkan. Tapi kemarin itu khususnya membicarakan apa aja sih, Kak, di Thailand itu? Ini Kita di sana ada
3 hari Kak. Hari pertama Ya. nih seperti pembukaan Kak. Nah, di hari kedua ini Kak, full kita diberikan sebuah informasi atau bahkan pengetahuan yang bisa kita terapkan di negara kita masing-masing Kak. Tidak jauh-jauh dari pembahasan yang sering kita bahas di Indonesia, di sana juga membahas tentang lingkungan Kak. Contoh dari lingkungan yang telah dibahas di sana Kak, kita membahas mengenai sampah. Nah, bagaimana sih kita mendaur ulang sampah di sana? Bagaimana sih kita menjaga lingkungan kita? Karena di sana kita sebagai pemuda dari setiap penjuru dunia, Kak. Jadi bagaimana sih kita sebagai pemuda memperhatikan lingkungan kita? Bukan hanya memperhatikan diri kita saja, Kak, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan kita. Oh, gitu ya. Jadi banyak hal lah yang sudah didapatkan dari negara Thailand kemarin. Alhamdulillah Kak, mungkin masih bisa saya terapkan dan saya ingat hingga saat ini Kak. Karena momen itu tidak akan pernah terlupakan Kak. Siap. Nah, ini ada komentar juga nih, mending nonton drakor ya Mbak, gitu. Nah, itu lagi Kak, daripada nonton drakor bisa ya Kak ya. Masa iya bales chat grup untuk mata kuliahnya atau bahkan mata pelajarannya gitu Kak, masa agak bisa? Nonton drakor itu mahal itu Kak. Nonton drakor kan pakai paketan ya? Iya, sama Iya. kan? Paketannya kalau nggak salah 50.000 dari setiap provider itu. Minimal ya. Minimal sudah Kak. Bahkan itu masih terbatas juga Kak. Nah, terus gimana Kak terkait dengan kuliah daring ini? Kira-kira menurut Kak Ria ini efektif apa enggak? Kalau ditanya efektif apa tidak sih Kak, menurut saya sih masih terbilang cukup efektif Kak. Kenapa saya bilang cukup efektif Kak? Karena ada dampak positif dan mungkin ada beberapa hal yang kurang baik yang bisa kita dapat dari kuliah daring atau bahkan sistem pembelajaran di rumah aja Kak. Mungkin sistem positif yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita menjadi pelajar yang disiplin waktu Kak, yang memperhatikan jadwalnya dengan baik, yang mengerjakan tugasnya tepat waktu. Karena tidak mungkin apabila ada tenaga pendidik seperti guru atau bahkan dosen memberikan tugas tiba-tiba dikumpulkan hari ini, itu bagi saya tidak mungkin Kak. Karena kita di sini sama-sama berproses Kak, sama-sama belajar, baik dari tenaga pendidik maupun dari pelajar itu sendiri Kak. Oh gitu ya. Tapi ada beberapa yang bilang kalau kuliah daring ini sebenarnya nggak efektif gitu. Karena banyak hal lah. Yang pertama itu karena di beberapa teman-teman itu nyatakan bahwa di rumah itu kadang juga nggak ada sinyal. Juga untuk sesuai dengan waktu terkadang memang kendalanya di masalah paket atau di smartphone yang tidak memenuhi kapasitas smartphone-nya itu tidak cukup gitu maksudnya. Gimana menurut kalian? Kalau kendala seperti itu banyak sih, teman-teman saya juga memiliki kendala tersebut Kak. Tapi ada beberapa teman saya meskipun di pulau sekalipun Kak, mereka masih tetap bisa online. Meskipun jaringannya harus dipaksakan Kak. Terkadang jaringannya juga katanya suka hilang-hilang. Tapi bagaimana kita sebagai temannya, bagaimana kita sebagai keluarga dekatnya, mungkin kita bisa membantu mengkomunikasikan hal tersebut kepada tenaga pendidik kita Kak. Bukankah tidak mungkin jika tenaga pendidik kita, bahkan seperti guru atau bahkan dosen, tidak memberikan kerikanan sedikit pun terhadap teman-teman kita yang jauh dari dari kota mungkin, seperti di desa-desa terpencil atau bahkan di pulau Kak.
Gitu. Nah, komentar Ahmad titik Ahmad dot Anis nih. Kenangan tidak pernah dilupakan. Oh, tidak pernah dilupakan, sama seperti kenangan mantan Dokve. Iya Kak Anis. Kalau karyanya ini memang sering PHP-in orang. Astagfirullah, masih saja kok mau dibahas. Nah, ini juga ada yang bergabung. Didi.A7x46. Ini A7x46 ini apa ini? Ukuran foto apa ukuran poster? Nah, salam KJ. Siap. Salam juga. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. karya. Iya Kak. Namanya Mas Kufatul Khairiyah, kok bisa dipanggil Ria, Kak? Apa karena belakangnya itu adalah Ria? Iya Kak, betul. Oh gitu. Jadi nama panggilannya itu Ria gitu ya, bukan Ria. Kalau saya pribadi sih Kak, terserah deh mau manggil apa aja. Yang penting jangan manggil gitu. saya Kak. Oh, kalau gitu saya bisa merubah namanya juga dong. Kak Popo niatnya mau manggil apa Kak? Tak ubah nama panjang ya? Maksudnya Kak? Ya, Iya Kak Popo. kan nama panggilannya Ria. Iya. Nama panjangnya itu adalah Ceria Bersamaku. Siap. Untung Nah. sudah buka puasa Kak. Lah, lantas ini menjadi pembatalan puasa kalau puasa. Nah, karya. Iya Kak Popo. Nah, terkait dengan masa corona ini, karya rumahnya di mana? Rumahnya di Batu Putih. Oh, Batu Putih. Jadi teman-teman yang bingung cari rumahnya Karya, tanya sama kepala desanya Nah, solusi yang sangat tepat. di Batu Putih. Nah, Karya, ini kan juga ada informasi terbaru kemarin lusa itu terkait dengan bertambahnya pasien yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Nah, Iya Kak. tips dan trik bagi teman-teman mahasiswa nih khususnya, karena mahasiswa dari sekian banyak tempat ngopi ya di Kabupaten Sumeneb ini sangat banyak sekali mahasiswa yang masih sibuk kopi, padahal kita sudah diupayakan untuk bersama-sama social distancing. Betul Kak. Jadi Ya, mungkin tipsnya dan triknya Kak buat teman-teman yang lagi live bersama kita nih. mungkin tips atau trik yang bisa yang bisa saya sampaikan mungkin ya buat teman-teman yang join malam ini. Pertama, kita nggak boleh keluar rumah kalau misalkan itu nggak terlalu urgent. Sudah tahu di Sumeneb ini sekarang zona merah, kita masih keluyuran. Mending kita ngerjain tugas dong di rumah. Tugasnya terselesaikan, hidup kita bahagia sebagai pelajar. Betul kan Kak Popo? Betul. Jadi bahagianya ditunda dulu atau bahagia di rumah aja gitu. Mungkin kita bisa terapkan dua-duanya Kak. Bahagia atas tugas terselesaikan dan bahagia di rumah aja bersama keluarga Kak. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Farhan Akbar Maulana. Kalau nggak ada tugas di rumah mau ngapain gitu Kak? Nah, pertanyaannya bagus nih Kak. Kita sebagai pemuda dituntut untuk menjadi pemuda yang baik dan berguna untuk bangsanya. Pasti kan ya? Nah, kalau kita sebagai pemuda kita gak kreatif, kita gak inovatif, dan kita tidak berkarakter. Nah, bagaimana nih pemuda ke depannya? Bagaimana nih masa depan bangsa ke depannya? Mungkin hal yang bisa kita lakukan di rumah, menurut saya, kita banyak kok yang bisa kita lakuin di rumah Kak.
Pertama, mungkin kita bisa live Instagram kayak gini. Kita bisa join Betul. dengan berbagai teman-teman kita. Kita bisa adain talk show. Kita bisa ngadain hal-hal yang bisa kita lakuin secara online. Oh gitu Kak ya. Betul kan ya Kak? Jadi itu tipsnya dari Karya. Kalau memang sudah nggak ada kerjaan, apalagi nggak ada tugas kuliah nih, bisa dilakukan online seperti ini untuk berkomunikasi dengan teman, silaturahmi, ya kan ya Kak? Iya Kak Popo. Nah, juga ini ada komentar terkait dengan kopi-kopi tadi. Katanya Kak Anis ini, kenapa sering kopi Kak? Karena hidup ini butuh inspirasi, bukan ilusi Kak Popo. Betul. Dan juga ini hidup itu bukan untuk di PHPI, tapi butuh. Betul sekali Kak Popo. Nah, Kita juga butuh ada komentar inspirasi, dari bukan sekedar ilusi. gimana? Kita benar-benar butuh inspirasi, bukan ilusi. Tapi membuat kopi kita juga gak harus beli keluar kan, kita bisa buat di rumah aja. Kita bisa minum kopi sama keluarga juga. Oh gitu. Tapi ada pepatah bilang kalau rumput tetangga selalu lebih indah katanya. Mungkin kopi yang di luar itu lebih enak Kak. Jika dibandingkan dengan COVID-19 ini Kak, lebih pilih mana sih? Kita berbahaya karena COVID-19 atau kita sehat karena menghindari COVID-19 ini Kak? Oh gitu. Jadi perbandingannya gitu ya? Betul Kak, karena kesehatan itu adalah hal yang paling mahal Kak. Oh, jadi selama ini di beberapa dekade ini pada masa pandemi ini Karya juga nggak keluar sama sekali. Bukan tidak keluar Kak, ada beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan agar kita melatih tanggung jawab kita juga Kak. Kalau memang benar-benar urgent, mungkin kita bisa pertimbangkan kembali, kita bisa menggunakan protokol yang pemerintah anjurkan. Gitu. Ya. Nah, ini juga mumpung Fadila underscore ansori 2, mumpung bulan Ramadan perbanyak ngaji ya. Iya. Kita sama-sama ngaji sebenarnya. Nah, juga ada yang baru bergabung juga abiputin.ahm. Terus Ahmad Anis, betul itu Kak Popo. Kopi di luar lebih enak, betul. Tapi terkait dengan pandangannya itu bisa juga diperbandingkan sesuai dengan apa yang dikatakan Kak Arya barusan. Nah, bagi teman-teman semuanya, Karya. Iya Kak Popo. Nah, ini kita sudah masuk di titik 22.05. Iya Kak Popo. Ya, tipsnya dong buat teman-teman dan closing statementnya. Tips buat teman-teman, karena sekarang adalah Hari Pendidikan Nasional dan tema hari ini juga adalah tentang pelajar, kita sebagai siswa maupun mahasiswa, kita harus menerapkan sistem disiplin kita, belajar bertanggung jawab, memahami keberadaan kita sebagai pelajar dan pemuda penggerak nusa dan bangsa ke depannya, Kak. Satu lagi, Kak. Itu? Satu lagi, Kak. Boleh ya? Ya, boleh. Kita sebagai pemuda, wajib halnya kita menerapkan pantang tugas kita tak terselesaikan, Kak. Sudah, Kak? Sudah? Ini tuh saja, Kak. Oh gitu. Dan tetap mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat ya. Betul sekali, Kak. Dan tetap di rumah aja. Tetap pakai masker kalau mau keluar. Betul. Selalu menjaga pola hidup sehat. Nah, itu kalau sering keluar kan kasihan juga budaknya kan ya. Bagi perempuan.
Bisa jadi Kak, bisa jadi itu adalah hal yang bisa kita pertimbangkan sebagai perempuan untuk menjaga anggaran kita agar tidak terus keluar Kak. Oh gitu. Nah, kalau ini ada komentar kalau nggak boleh ngopi di luar, ngopi di rumah Mbak narasumber boleh dong? Boleh, saya izinkan. Kalau orangnya saya nggak tahu izinkan apa enggak. Monggo Ya. Kak, boleh join Kak. Tapi jangan Oh boleh, boleh Kak Anis. Oh siap kakak. Nah, terima kasih Kak Ria atas waktunya. Siap, terima kasih kembali buat teman-teman dan khususnya buat Kak Popo, terima kasih banyak. Iya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya dong buat channel saya. Siap. Oh iya, jangan lupa buat terus stay tune di IG-nya Kak Misruji_Hasya. Karena pasti ada informasi atau bahkan info pengetahuan yang bisa kalian dapatkan di akun tersebut. Dijamin gak bakal rugi. Iya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe. Apa sih nama YouTube-nya Kak? Lupa. Misruji_Hasya. Nah, tetap ya berarti Kak, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe akun Misruji_Hasya. Siap. Terima kasih Arya. Sama YouTube-nya sama ya Kak ya. Ya, terima kasih. Semoga makin sehat selalu dan makin cantik aja. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman semuanya yang masih bergabung, tentu terima kasih banyak telah banyak bergabung dari awal titik 21 walaupun juga banyak gangguan tadi. Tentu di beberapa penyampaian banyak hal yang bisa kita tarik atau paling tidak menjadi motivasi kita lah. Entah itu pas waktu beliau itu ada di Thailand. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Kak Arya, dan jangan lupa terus bantu kita untuk bersama-sama menyebarkan informasi dengan baik dan bantu kita selalu untuk menjadi penyampai informasi pertama bagi masyarakat, gitu ya. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel Misruji_Hasya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.